Meskipun meningkatkan kesadaran itu baik, itu agak bisa diperdebatkan jika tidak sepenuhnya bebas dari efek samping. Harga ini telah melebihi nilai roh biasa. Selain itu, juru lelang rubah biru tidak mengatakan dari tanaman apa esensi jiwa ini berasal, yang berarti ada dua situasi, satu adalah pengadilan leluhur tidak tahu dari tanaman apa itu berasal, dan yang lainnya adalah bahwa esensinya berasal dari tumbuhan semacam ini tidak kuat. Bagaimanapun, itu akan mengurangi nilainya. Misalnya, jika juru lelang rubah biru dengan jelas menyatakan bahwa itu berasal dari tanaman dengan garis keturunan roh teratas, maka nilainya akan berbeda. 1.500 koin elemen, untuk ketiga kalinya, selamat kepada VIP nomor 336. Berhasil menang, Tang San segera menghela nafas lega, ekspresi kegembiraan di wajahnya. Sepertinya keberuntunganku sangat bagus, dan sangat berguna bagiku untuk menjadi barang pertama yang dilelang. Ini sungguh berita yang sangat bagus. Tang San, kamu tidak perlu seperti itu. Bakat guru diketahui oleh guru. Meskipun aku menghasilkan banyak uang kali ini, aku masih harus menggunakannya pada bilahnya. Pada saat ini, suara Zhang Haoxuan datang. Tang San segera mengerti bahwa gurunya telah salah paham. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa selalu memberitahu guru, "Guru, kamu terlalu banyak berpikir." Guru, esensi jiwa memiliki kegunaan lain, tidak hanya menelannya. Aku akan menjelaskannya kepadamu secara rinci setelah aku kembali, Tang San menjelaskan secara singkat. Di sisi lain, Zhang Haoxuan di nomor 338 terkejut, dan berkata dengan sedikit malu, lalu kembali dan bicarakan itu. Tang San tidak ingin memukul guru pada awalnya, tetapi dia takut jika dia tidak mengatakannya. Setelah dia kembali dulu, guru itu mengambil barang-barang dan melunasi tagihannya, lalu langsung menyerapnya. Itu akan menyusahkan. Selanjutnya, ayo pergi ke lot kedua. Ketika lot kedua didorong, volumenya jauh lebih besar, dilihat dari kain merah yang menutupinya, itu lebih dari 1 meter kubik. Item kedua hari ini adalah sepotong biji. Biji ini diyakini sudah tidak asing lagi bagi semua tamu terhormat, dan disebut Hajar Aswad. Nilai Hajar Aswad sendiri tidak terlalu tinggi, tetapi batu hitam yang begitu besar. Hajar Aswad, dan kualitasnya sangat bagus, aku yakin semua orang telah melihatnya untuk pertama kalinya. Saat dia berbicara, juru lelang rubah biru mengangkat kain merah yang menutupi lot kedua. Ketika Tang San mendengar kata-kata, batu hitam, ekspresi heran muncul di wajahnya. Saat itu, ketika dia mengambil kebocoran untuk pertama kalinya di toko kecil Akademi Penebusan, dia membeli batu hitam. Tepatnya, itu adalah Ugin, yang tidak dikenal oleh monster dan roh di dunia ini. Melalui penempaan suhu tinggi, batu hitam-hitam dimurnikan menjadi emas hitam, yang memiliki daya tembus yang kuat dan karakteristik yang tidak dapat dihancurkan. Tang San menggunakan batu hitam-hitam yang dia foto dan batu hitam-hitam yang dibeli dari pasar di barisan belakang untuk memalsukan berbagai senjata tersembunyi untuk mitranya. Aku tidak berharap untuk melihat logam ini lagi pada hari lelang benda aneh hari ini. Kain merah diangkat, dan sebuah batu hitam besar muncul di mata semua penawar. Ini adalah batu hitam yang sangat lengkap, dengan volume hampir 2 meter kubik. Batu hitam-hitam yang dia beli sebelumnya, sepotong lebih dari 10 kg tidak buruk, dan yang ada di depannya, berdasarkan pemahamannya tentang proporsi batu hitam-hitam, setidaknya beberapa ton. Tidak heran jika kereta itu didorong ke tengah kolosseum oleh beberapa klan beruang yang mendorong kereta bersama-sama. Batu hitam dikenal karena kekerasannya. Ini adalah pertama kalinya batu hitam besar seperti itu muncul sejak catatan. Ini telah diuji secara pribadi oleh Raja tingkat Raja, dan dia samar-samar dapat merasakan bahwa itu mengandung energi khusus. Ditambah lagi sangat besar. Besar sekali. Awalnya diduga bongkahan batu hitam ini memiliki kemungkinan lahir hikmat spiritual. Lahirnya hikmat spiritual berarti sangat mungkin menghadapi malapetaka dan menjelma menjadi roh, dan itu juga kemungkinan merupakan eksistensi tingkat raja. Itu sebabnya ia digunakan sebagai hal-hal aneh yang disampaikan di sini. Pengadilan leluhur dapat menjamin bahwa memang ada fluktuasi energi di dalamnya. Namun, apakah roh itu dapat dikembangbiakkan dan apa jenis keberadaannya? Kita harus meminta para tamu terhormat untuk menilai sendiri. Harga awalnya adalah 300 koin elemen. Petik 2. Tidak ada keraguan bahwa hal ini lebih tidak pasti dari semangat sebelumnya, sehingga harga awal juga jauh lebih rendah. Batu hitam tidak jarang di benua peri, dan harganya tidak tinggi. Bahkan jika itu benar-benar dapat dibudidayakan untuk disempurnakan, berapa nilainya? Menyerahkan roh seperti ini sebagai pengikut. Jika itu benar-benar dapat dilahirkan, 300 koin elemen sepadan, bagaimanapun, itu adalah praktisi tingkat raja. Namun, kemungkinan kelahiran pangkat raja itu sendiri tidak besar, dan dia harus selamat dari bencana.
Mau nyebrang perampokan? Gampang kan? Batu hitam bukanlah tubuh yang kuat di mata monster dan roh. Karena itu, ketika juru lelang rubah biru mengumumkan harga awal, ada keheningan yang jarang terjadi. Tak satu pun dari penawar yang menawar batu hitam itu. Melihat situasi seperti itu, juru lelang rubah biru tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengernyit. Dari perasaannya sendiri, dia tidak berpikir bahwa batu hitam ini layak dikirim ke pelelangan, dan harga 300 koin elemen tidak rendah. Siapa yang akan cukup bodoh untuk menghabiskan begitu banyak uang untuk hal seperti itu? Namun, ini memang bagian terbesar dari batu hitam-hitam yang telah ditambang sejak pencatatan dimulai. Itu hanya bisa mengatakan lagi, batu hitam ini telah diuji kekerasannya dan lebih keras daripada batu hitam-hitam yang dikenal di masa lalu. Dapat dilihat bahwa kualitasnya kuat. Setelah disempurnakan, pertahanannya akan sangat bagus. Ada peluang bagus untuk bisa mengatasi malapetaka. Medan dingin, medan masih dingin. Siapapun yang bisa datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan adalah eksistensi dengan penilaian yang sangat kuat. Dan lelang benda-benda aneh berbeda dengan lelang benda-benda spiritual kemarin. Pada hari pelelangan barang-barang aneh, seringkali terjadi situasi di mana barang rongsokan dibeli dengan harga tinggi. Tentu saja, ada beberapa yang beruntung. Namun, hari lelang untuk benda-benda aneh umumnya tidak sebaik hari lelang untuk benda-benda spiritual pada hari pertama, dan bahkan lebih buruk daripada lelang untuk benda-benda jimat pada hari terakhir. Oleh karena itu, pelelangan pada hari kedua selalu menjadi saat-saat transaksi yang relatif buruk di lelang pengadilan lelang. Tidak jarang menemukan lelang semacam ini yang sulit untuk menilai bahwa itu akan berharga. 300 koin elemen, VIP nomor 336 telah tawaran. Terima kasih VIP nomor 336. Pelelang rubah biru sudah menyiapkan hitungan mundur untuk membiarkan lot ini lewat. Namun tak disangka sebuah harga muncul di layar kristal di depannya. Itu adalah nomor 336 yang memenangkan Soul Essence sebelumnya. Ada juga tawaran untuk hal ini. Inilah yang dipikirkan banyak penawar saat ini, ya, Tang San mengajukan penawaran. Jika harganya didasarkan pada volume total, batu hitam-hitam biasa 5 kali lebih banyak dari ini, dan itu tidak sebanding dengan 300 koin elemen. Tetapi ketika Tang San mendengarkan pengantar juru lelang, dia sudah siap untuk menawar. Jika bukan karena takut ketahuan oleh penawar lain dan bersaing dengannya, dia akan menawar untuk pertama kalinya. Hanya mereka yang mengetahui harta karun yang sebenarnya yang mengetahui fungsinya. Pertama kali dengan 300 koin elemen, kedua kalinya dengan 300 koin elemen, dan ketiga kalinya, kesepakatan. Pelelang rubah biru tidak menunda lebih jauh. Lelang berakhir dengan cepat, memungkinkan Tang San untuk melelang favoritnya, barang lagi. Lelang 2 kali berturut-turut, meski bukan sesuatu yang bernilai istimewa, namun nomor 336 telah menjadi perhatian banyak penawar. Lelang berlanjut, dan beberapa lelang berikutnya menunjukkan karakteristik benda aneh. Itu benar-benar aneh. Meteorit tak dikenal yang jatuh dari langit, telur kubah aneh dengan nafas kehidupan di dalamnya, dan mutiara besar yang dihasilkan oleh samudra biru tak berujung. Namun, di mata Tang San, hal-hal ini bernilai kecil. Tapi kubah itu dilelang untuk banyak uang. Tang San tidak menembak, telur raksasa itu memang mengandung aura kehidupan yang sangat kuat. Namun, dia pada dasarnya dapat menentukan bahwa ini adalah makhluk hibrida. Lebih penting lagi, Tang San bisa merasakan bahwa fluktuasi mental kubah tidak cocok dengan aura kehidupan. Napas kehidupan memang sangat kuat, tetapi fluktuasi mental sangat lemah. Artinya, meskipun makhluk di antara mereka kuat, tidak banyak kemungkinan untuk melahirkan kebijaksanaan, paling-paling itu adalah monster beast, bukan monster. Kubah itu akhirnya dilelang dengan harga tinggi 2000 koin elemen. Benda-benda aneh yang dapat dikirim ke lelang pengadilan leluhur masih dipilih, dan memang ada banyak barang bagus. Di antara mereka, Tang San lebih tertarik pada beberapa biji langka. Beberapa monster dan roh yang bahkan mengirim tembakan tidak saling mengenal. Dan di antara hal-hal ini, ada sesuatu yang disukai Tang San. Kemudian, dia menembak dirinya sendiri dan Zhang Haoxuan menembak, dan memenangkan beberapa keping biji berharga rendah. Hal-hal inilah yang menjadi tujuan penting dia datang untuk ikut serta dalam pelelangan kali ini. Lot kami berikutnya mungkin yang terkecil dalam lelang ini, tapi itu bernilai banyak uang. Terus terang, jika aku bisa, aku sangat ingin mendapatkannya, karena itu sangat penting bagi kami. Ini memiliki arti yang luar biasa bagi keluarga kami. Kereta didorong ke atas dilihat dari keadaan menggembung dari kain merah yang tertutup, sepertinya hanya ada satu nampan di bawah, dan tidak ada benda di nampan yang menonjol dari permukaan nampan, yang jelas sangat kecil. Ekspresi juru lelang rubah biru agak rumit. Dari sorot matanya, dapat dilihat bahwa apa yang dia katakan tadi memang pikiran batinnya sendiri. Apa hal-hal aneh yang berhubungan dengan klan rubah? Kali ini,
Juru lelang rubah biru tidak langsung menarik kain merah di gerobak lelang, melainkan membungkuk dalam-dalam ke gerobak lelang. Setelah memberi hormat dengan hormat, dia meraih kedua sisi kain merah dengan kedua tangan dan dengan hati-hati meletakkannya. Kain merah kain itu diangkat, mengungkapkan keberadaan di dalamnya. Sinar cahaya berwarna samar mekar dari nampan di gerobak lelang, dan lingkaran cahaya 7 warna memberi orang perasaan aneh. Melihat dari gunung, tanpa penglihatan Tang San, hampir tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di gerobak lelang, ukurannya memang terlalu kecil. Tang San juga mengoperasikan mata setan ungu, dan ditambah dengan peningkatan penglihatannya, dia hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Apa yang muncul di gerobak lelang adalah total 3 makhluk seperti duri, itu transparan dan ramping seperti jarum, tetapi memancarkan kilau warna-warni yang samar. Memberikan perasaan yang sangat aneh. Bahkan dengan pengetahuan Tang San, dia tidak tahu apa itu untuk sementara waktu. Juru lelang rubah biru berkata dengan ekspresi rumit, ketiganya adalah harta dari semua klan rubah kami. Mereka dibawa keluar oleh klan rubah merah untuk dilelang. Jika ada VIP dari klan kami di antara penonton, tolong lakukan yang terbaik untuk membelinya dan bawa kembali ke klan rubah. Petik 2. Tepat setelah mengatakan ini, sepertinya merasakan sesuatu, wajahnya sedikit berubah, tetapi ada sedikit ketidakberdayaan dan kehilangan di matanya, dan dia melanjutkan, lot ini disebut Foxtail Relic. Di antara klan rubah kami, hanya mereka yang kuat dan berbudi luhur yang dapat menghasilkannya, setelah kematian dan pembakaran. Peninggalan buntut rubah memiliki makna simbolis yang besar bagi keluarga kami. Nenek moyang yang mampu melahirkan peninggalan ekor rubah adalah semua eksistensi yang telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga kami. Karena klan rubah merah telah terlalu tertekan dalam beberapa tahun terakhir, untuk mencegah lebih banyak orang klan menjadi mainan, 3 relik buntut rubah ini disiapkan untuk dilelang untuk meningkatkan kehidupan kelompok etnis. Beberapa orang tidak akan pernah memiliki iblis dalam kultivasi mereka dan tidak akan pernah diserang oleh darah. Terutama ketika menyerap esensi darah, ia memiliki fungsi tambahan yang sangat baik dan merupakan harta langka. Harga awalnya adalah 1000 koin elemen. Di ruang lelang nomor 336, mata Tang San selalu tertuju pada ketiga relik buntut rubah ini, dan ketiga relik buntut rubah ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Mengamati keberuntungan, itu benar-benar disajikan sebagai warna emas samar. Tang San hanya melihat warna emas seperti itu pada dirinya sendiri, tetapi ia memiliki seberkas cahaya setinggi langit emas putih di tubuhnya, dan peninggalan buntut rubah. Itu adalah emas pucat, dan warna emas muda ini masih cemerlang dan terkendali. Dalam warna emas muda ini, Tang San masih bisa samar-samar melihat rona merah, meskipun dia tidak berani menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan ini. 3 relik ekor rubah adalah makhluk yang sangat ajaib. Tentu saja harga barang bagus itu pasti tidak murah. Ketiga relik buntut rubah ini juga yang paling mahal selama ini. Harga awalnya adalah 1000 koin elemen, yang cukup mahal. Tidak tunduk pada serangan darah, tidak terpengaruh oleh iblis batiniah. Fungsi ini tidak berguna untuk semua monster dan roh. Hal pertama yang dipikirkan Tang San adalah jika sebelum dia bertemu dengannya, garis keturunan binatang buas bisa mendapatkannya, itu seharusnya banyak membantu, setidaknya mampu mengendalikan konflik garis keturunannya sendiri. 1100 koin elemen. Ada tawaran segera. Jelas, betapa berharganya peninggalan buntut rubah, ditambah dengan permintaan juru lelang rubah biru kepada rubah tadi, masih berguna. 1200 koin elemen. Harga mulai naik ke atas. Peninggalan buntut rubah seharusnya jarang muncul, atau mungkin belum pernah muncul sebelumnya. Meskipun harganya telah meningkat, itu tidak terlalu cepat, dan penawar yang berpartisipasi dalam lelang jelas ragu-ragu. Tidak pernah terdengar. Zhang Haoxuan menjawab tanpa ragu-ragu, benda ini agak mencurigakan, apakah itu benar-benar berguna? Setan batin tampaknya mungkin dalam budidaya suku roh, tetapi suku monster belum pernah mendengarnya, kultivasi adalah evolusi langsung dari darah. Adapun serangan balik darah, darahnya cukup kuat untuk tidak menelan esensi dan darah lain dengan santai, itu bukan apa-apa. Benda ini terasa agak hambar. Mata Tang San sedikit menyipit, pandangannya pada ketiga relik buntut rubah ini tidak sama dengan Zhang Haoxuan. Efek nyata dari hal ini kemungkinan akan jauh lebih besar daripada yang diperkenalkan oleh juru lelang rubah biru. Jika tidak, itu tidak akan menjadi harga awal. 1800 koin elemen. Harganya hampir 2 kali lipat. 2000 koin elemental, terima kasih, VIP nomor 336. Petik 2. Ya, Tang San menembak lagi. Terlebih lagi, pada saat ini, matanya penuh dengan ketegasan, dan ketiga relik buntut rubah ini sudah menjadi barang yang dia putuskan untuk diambil. 2100 koin unsur. Juru lelang rubah biru jelas sedikit gugup setelah Tang San mengajukan penawaran.
Karena nomor 336 memenangkan Excalibur kemarin, yang berarti dia seharusnya milik klan singa atau harimau, bukan klan rubah. Sungguh tidak ingin ketiga relik buntut rubah ini jatuh ke tangan orang luar. 2.300 koin elemen. Tang San mengajukan tawaran lagi. 2.400 koin elemen. Masih ada pesaing. Pada harga ini, hanya ada satu suara yang tersisa untuk bersaing dengan Tang San. 2.600 koin elemen. Tang San masih langsung menambahkan 200. 2.700 koin unsur. Pihak lain menindaklanjuti lagi. 3.000 koin elemen. Tang San dengan tenang memasukkan harganya. Ketika harga 3.000 koin elemen muncul, para penonton terdiam. Ini telah menetapkan rekor lelang hari ini. Apakah tiga relik buntut rubah benar-benar bernilai 3.000 koin elemen? Keberadaan yang setara dengan jarum tipis membutuhkan 1.000 koin elemen. Ini luar biasa. Eksistensi yang bersaing dengan Tang San akhirnya mereda, dan tidak terus menawar jelas. Harga 3.000 berada di luar kisaran yang bisa ditanggungnya. 3.000 elemen koin, apakah ada VIP yang terus menawar? Juru lelang rubah biru rajin mencari pesaing. Sayangnya, untuk ketiga relik buntut rubah ini, harganya jelas sudah mencapai batas, dan toh sudah tidak ada tawaran lagi. Ketiga kalinya, kesepakatan. Pada saat juru lelang rubah biru menjatuhkan palu, tubuhnya tampak kelelahan, dan dia sedikit tersesat. Tiga relik buntut rubah didorong ke bawah, dan juru lelang di atas panggung juga berubah secara langsung. Itu masih keluarga rubah biru, tetapi semangatnya jelas lebih baik. Di ruang lelang di nomor 336, Tang San juga sedikit lega. Hal ini mungkin tidak begitu berguna di tangan orang lain, tetapi di tanganmu sendiri, itu sangat berguna. Zhang Haoxuan tidak mempertanyakan mengapa Tang San menghabiskan begitu banyak uang untuk hal seperti itu kali ini, dia memilih untuk percaya pada muridnya sendiri. Bagaimanapun, 30.000 koin elemen juga diperoleh oleh Tang San. Pelelangan berlanjut, dan benda-benda aneh sering muncul. Tapi kemudian Tang San tetap low profile. Ketika dia menemukan beberapa benda aneh yang dia minati, dia juga meminta gurunya untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Jika harganya tepat, dia akan memenangkannya, dan jika harganya tidak tepat, dia akan menyerah. Tidak ada pengejaran khusus. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan ketika matahari mulai miring ke barat, lelang hari ini secara bertahap berakhir. Lelang sepanjang hari sangat menguras energi, dan juru lelang telah berubah beberapa kali. Bagi penawar, akan melelahkan untuk mengawasi barang-barang lelang. Namun, semua orang menunggu beberapa lot terakhir muncul. Dapat dilihat dari lelang benda-benda spiritual kemarin bahwa lelang benda-benda aneh hari ini pasti tidak akan buruk. Ini adalah kesempatan langka. Kalau begitu, penawaran untuk 3 keping terakhir dari lelang hari ini akan dimulai. Tak satu pun dari 3 keping terakhir adalah harta yang nyata. Selanjutnya, mari kita pergi ke lot ketiga hingga terakhir. Akhirnya datang. Penawar yang sudah mengantuk semua bersorak, terutama yang berkantong tebal dan berkantong tebal. 3 lot terakhir kemarin tidak diragukan lagi sangat mengejutkan, Stone of Shelter, The Tianyang Flower, dan Time Array Tang San terakhir. Di antara mereka, meskipun harga disarai waktu adalah yang terendah, itu sebenarnya memiliki signifikansi terbesar, menciptakan preseden. Lalu, harta baik macam apa yang akan menjadi 3 hal aneh terakhir hari ini? Ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh semua penawar. Sebuah gerobak didorong masuk ke lapangan, ketika baru saja memasuki lapangan, seluruh lapangan sepertinya memiliki perasaan stagnasi. Apa ini? Tang San melihat ke kejauhan, dan ketika matanya mendarat di gerobak, dia segera merasa bahwa pikirannya tampaknya menjadi tumpul. 4 klan beruang yang mendorong kendaraan itu semuanya mengenakan baju besi berat yang terbuat dari logam khusus. Dilihat dari volume lot di gerobak, seharusnya tidak terlalu besar. Kereta didorong ke tengah tempat, tetapi juru lelang mundur ke posisi yang lebih jauh. Ketika berbicara lagi, semua orang merasakan situasi yang lebih aneh. Hormat, yang terhormat, tamu yang terhormat, selanjutnya, ini, barang aneh. Sangat aneh, itu adalah sepotong biji. Seharusnya adalah dari luar meteorit pada saat kapan itu ditemukan. Adalah diproduksi, memiliki sangat aneh efek, kemudian dikirim ke Su Court, selalu dikumpulkan oleh Su Court. Berturut-turut, ada beberapa monster kaisar mahkota selanjutnya yang diperiksa, semua tidak diperiksa keluar. Itu diproduksi, alasan untuk ini efek khusus. Kata-kata juru lelang rubah biru sangat lambat dan terputus-putus, sepertinya bahasanya terpengaruh, dan pengaruh ini jelas datang dari benda di depannya. Keberadaan macam apa ini? Keterlambatan bahasa. Tentu tidak hanya itu, semua penawar yang melihat lot ini agak lambat berpikir.
Pengadilan leluhur. Dari Mian. Berikutnya, sebut itu batu lambat di dalam itu dalam kisaran tertentu, semua dari semuanya akan lamban. Tapi aliran waktu tidak terpengaruh. Kami tolong lewatkan waktu. Orang-orang dewasa dari suku buaya datang, tegas mereka melewati kendali waktu, dan mereka tidak bisa mengubah efek sekitarnya di leluhur, istana, semua makhluk, dari hal-hal aneh, dari ini, satu, pasti, yang paling menakjubkan, dari baris itu, dari, jika, tidak bisa, mengeksplorasi, mengetahui, situasinya. Mungkin, sudah, fetis. Saat, tubuhnya, dipotong, turun sedikit, ditebang. Bagian, dari, efek pelambatan, akan, turun, banyak. Tolong, lihat. Saat berbicara, tuan rumah memberi isyarat agar klan beruang di bawah perlindungan untuk mengangkat kain merah. Kain merah diangkat, dan biji seukuran kepala manusia muncul di gerobak. Seluruh tubuh biji berwarna coklat kekuningan, permukaannya tidak rata, dan beberapa kristal terlihat. Tidak ada pancaran dari dalam keluar. Tetapi jika kamu menggunakan kekuatan mental untuk merasakan, kamu akan merasakan rasa yang tidak jelas, dan ruang lingkup tindakannya cukup besar, dan tampaknya semua yang berdiameter 100 meter akan terpengaruh oleh efek lambat. Benda aneh tak dikenal. Ini adalah kategori yang dibagi menjadi. Tetapi perannya sendiri tidak diragukan lagi telah membuktikan nilainya. Sebagai salah satu dari 3 lot terakhir, itu layak untuk itu. Mulai, lelang, harga. 5.000 elemen, koin, setiap kenaikan harga, dengan 500, sebagai dasar. Tuan rumah mengumumkan pelelangan dengan susah payah aturan, dan kemudian perlahan mengangkat tangannya untuk memberi tanda bahwa pelelangan dimulai. Seluruh tempat menjadi sunyi. Tidak ada penawar yang muncul. Alasan mengapa tidak ada penawar sangat sederhana, fungsi benda ini tidak diketahui. Ia tidak yakin untuk apa itu dibeli. 5.000 koin elemen bukanlah jumlah yang kecil. Memang agak boros untuk memenangkan keajaiban yang tidak diketahui dengan harga yang begitu mahal. Bahkan Kaisar Iblis tidak bisa mempelajari asal-usul fungsinya, dia juga tidak tahu bagaimana menerapkannya. Apakah kita lebih kuat dari Kaisar Iblis? Hal ini memang sangat aneh, tapi memang agak hambar. Jelas, itu tidak cocok untuk membuat senjata atau semacamnya, dan bahkan akan terpengaruh oleh kelambatannya. Armor yang dikenakan oleh klan beruang harus terbuat dari balok timah yang berat, sehingga mereka hampir tidak dapat mengisolasi beberapa efek lambat, menggunakannya sebagai senjata, jangan bercanda. Seseorang akan memberimu jarak yang jauh, dan kamu akan dipukul perlahan. Penundaan, mungkin dalam beberapa kasus khusus, itu akan berguna, tetapi premisnya adalah bahwa pengguna tidak terpengaruh. Bagaimana pengguna dapat terpengaruh dan bagaimana menggunakannya? Sebenarnya keluarga buaya waktu itu sangat tertarik dengan benda aneh ini, namun keluarga ini tergolong miskin dan tidak mampu membelinya. Pengadilan leluhur membiarkan mereka belajar sebentar, tetapi mereka tidak menemukan hasil apapun, jadi mereka mengambilnya kembali. Pada akhirnya, setelah banyak penelitian, itu dikirim ke hari lelang objek aneh hari ini. Di antara semua penawar di tempat tersebut, jika satu-satunya yang tertarik adalah Tang San di ruang lelang 336. Tang San saat ini dapat digambarkan dengan cahaya aneh di matanya. Itu benar, di pesawat ini, semua kaisar tidak tahu apa yang disebut batu kelambatan ini, tetapi Tang San, yang pernah menjadi generasi Raja Dewa dan penguasa alam dewa, mengetahuinya. Di mana batu kelambatan ini? Ini jelas merupakan suar ruang waktu. Benda ini seharusnya tidak muncul di pesawat seperti itu sama sekali, itu harus milik alam para dewa. Ini digunakan oleh alam dewa untuk mengukur laju aliran waktu dari berbagai bidang untuk bidang yang berbeda. Di alam para dewa, itu tidak terlalu berharga, dan di alam para dewa, itu tidak memiliki karakteristik yang lambat, itu hanya pengatur waktu. Namun, pesawat di luar alam para dewa berbeda. Sulit membayangkan bagaimana ia bisa sampai ke pesawat ini, tetapi volume suar ruang waktu ini sangat besar. Suar ruang waktu normal hanya seukuran kuku, dan itu cukup untuk membuatnya menjadi bentuk khusus untuk pengukuran waktu. Dan suar ruang waktu yang begitu besar di depannya, bahkan di alam Dewa Douluo tempat Tang San pernah tinggal tidak sebesar itu. Maksudnya itu apa? Artinya, suar ruang waktu ini harus dalam bentuk aslinya, tidak mengalir keluar dari alam dewa, tetapi terbentuk secara alami di alam semesta, dan entah bagaimana ia mendarat di pesawat ini. Sepotong besar suar ruang waktu seperti itu tidak dapat lagi diukur nilainya. Sederhananya, bahkan jika itu adalah alam dewa yang baru, dalam proses pengembangan, suar ruang waktu yang begitu besar tidak akan digunakan selama puluhan ribu tahun. Cukup untuk memperluas situs secara luas. Agar alam dewa mengendalikan banyak bidang, ia memainkan peran yang sangat penting dalam menarik nutrisi darinya.
Mungkin tidak ada gunanya jatuh ke tangan Kaisar Iblis itu, tetapi jika benda ini jatuh ke tangan Tang San, dia tahu bagaimana menangani tanda jalan ruang waktu. Pada saat ini, suasana hati Tang San sedikit tidak nyaman, dia benar-benar takut Kaisar Iblis tiba-tiba keluar dan berkata aku menginginkannya, dan kemudian menawarkan harga setinggi langit. Jika bukan karena khawatir ditemukan oleh Kaisar Iblis rubah surgawi, Tang San benar-benar ingin memberi dirinya dorongan keberuntungan sekarang. Untungnya, pesaing yang dia khawatirkan tidak benar-benar muncul. Seluruh tempat itu selalu dalam keadaan hening. 5.000 koin elemen untuk membeli kembali sampah, tidak ada yang mau. Jika tidak ada penawaran VIP. Jika, maka kita ini banyak hanya bisa menyesal itu. Saat juru lelang rubah biru akan mengakhiri lelang, sebuah harga muncul. 336, angka 5.000 koin elemen. Kata juru lelang dengan terkejut dengan suaranya yang pelan. Tang San menyerang. Suar ruang waktu adalah sesuatu yang harus dia dapatkan, bahkan jika dia menghabiskan seluruh energinya untuk itu. Benda ini tidak berguna di tangan Kaisar Iblis, tetapi jika ada di tangannya, setelah transformasinya, ini adalah alat ilahi yang nyata. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada begitu banyak hal baik di pesawat ini. Itu sangat menarik. Panen hari ini ada di sini, Tang San benar-benar puas dengan lelang besar ini. Bahkan bisa dikatakan melebihi ekspektasi. Setelah memenangkan suar ruang waktu ini, dia bahkan dapat mengabaikan 2 lelang terakhir, dan dia sudah benar-benar puas. Setelah 3 kali meminta harga yang sulit, dia menjatuhkan palu. Tang San menurunkan batu kelambatan yang mereka sebut tanpa risiko apapun. Dia menghela nafas lega, wajah Tang San penuh dengan kepuasan. Dia bahkan tidak sabar untuk bergegas dan mengambil suar ruang waktu ke tangannya, sehingga dia bisa merasa nyaman. Setelah tanda jalan ruang waktu didorong ke bawah, juru lelang rubah biru akhirnya menghela nafas lega dan keluar dari keadaan yang sebelumnya lambat. Apakah ada yang benar-benar membeli barang ini? Atau angka misterius 3, 3 dan 6? Jumlah kumulatif koin elemen yang ditarik mungkin hampir 10.000. Juru lelang mau tak mau melihat ke arah Tang San. Tang San tidak ingin menjadi begitu terkenal, tetapi dalam menghadapi hal-hal baik tanpa perlawanan, dia tidak peduli dengan mereka. Tang San mengeluarkan komunikator lain, meletakkannya di telinganya, menyuntikkan kekuatan darah, dan membuka perangkat komunikasi. Saudara Su, aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan uang dari lelang Bloodline Array kemarin untuk Grandmaster sekarang. Grandmaster membeli sesuatu di pelelangan, dan aku harus membayarnya nanti. Komunikator ini secara alami dari kamar dagang Lingqi. Untuk Tang San, pelelangan sudah berakhir, tetapi ketika dia pergi, dia harus membayar nilai semua barang lelang di pelelangan ini sebelum pergi. Tidak masalah. Kami siap. Kapan Tuan menginginkannya? Kami akan menunggu tuannya di pemukiman Kolosseum. Tang San berkata, aku akan pergi ke penyelesaian atas nama tuannya. Aku akan segera melakukannya. Setelah hari pelelangan untuk benda-benda aneh selesai, aku akan menyusahkan saudara Su. Tuannya sangat puas dengan pelelangan ini, tapi sayangnya terlalu sulit untuk membuat arai waktu, dan masternya juga dikatakan bahwa kali ini sangat beruntung bisa berhasil membuatnya. Lain kali kamu memiliki esensi darah yang bagus, kamu juga bisa bertanya pada masternya untuk mencobanya. Tentu saja, terima kasihku untuk Tuan. Kali ini benar-benar membuka mata kita. Kamar dagang Tongtian yang memenangkan susunan garis keturunan. Mereka mungkin memiliki masalah dengan perputaran modal mereka baru-baru ini, hahaha. Di masa depan, esensi darah yang dibutuhkan guru, selama kita memilikinya, dapat digunakan oleh guru terlebih dahulu, dan nilainya akan dikurangi bersama ketika susunan terakhir dikirimkan. Petik 2. This time Array hampir membawa kejutan besar untuk lelang ini, meskipun lelang besar belum berakhir, kamar dagang Lingqi telah menerima banyak pesanan dan pertanyaan. Su tentu ingin efeknya disajikan sepenuhnya. Dan ini baru permulaan, pelat susunan yang diserahkan Tang San kepadanya sebelumnya bukan hanya pelat susunan waktu, ada banyak pelat susunan lainnya. Tentu saja, hanya ada satu time array, tetapi array lain juga cukup bagus. Dengan harga array waktu yang sangat tinggi, nilai array ini secara alami melonjak. Cukup untuk membuat kamar dagang Lingqi menghasilkan banyak uang. Dalam hal ini, ketergantungan kamar dagang Lingqi pada master formasi ini secara alami mencapai puncaknya. Tepat ketika Tang San dan Su Zanran berbicara di telepon, bagian kedua dari belakang dari barang langka telah dikirim ke pelelangan. Ini adalah fosil, tepatnya, kerangka. Sebuah kerangka besar. Dilihat dari ukurannya, ia terlihat seperti naga, tetapi tidak memiliki sayap. Pelelangan benda-benda aneh kedua dari belakang hari ini adalah kerangka ini. Kerangka keluarga naga laut legendaris. Dilihat dari ukuran kerangka ini, keluarga naga laut ini kemungkinan adalah penguasa sejati di laut, tingkat Raja Iblis besar.
Jika kamu tidak mempertimbangkan orang yang muncul di kota Keri sebelumnya, ada kemungkinan bahwa penguasa laut adalah keberadaan Dewa Laut. Maka, orang ini harus menjadi yang terkuat di Samudra Biru yang tak berujung. Dikatakan bahwa di antara tulang-tulang keluarga naga laut, sumsum tulang yang dikandungnya adalah tonik yang hebat, dan memiliki efek menghangatkan dan memberi nutrisi pada garis keturunan apapun, terutama garis keturunan atribut air. Sumsum tulang, tulangnya juga harta, dan dapat digunakan untuk membuat senjata. Harga awalnya adalah 5.000 koin elemen. 5.500 koin elemen. Ada kenaikan harga segera. Dibandingkan dengan batu lambat sebelumnya, nilai tulang Raja Iblis Naga Laut ini jauh lebih mudah untuk dihitung. Tulang keras membuat senjata, dan sumsum tulang berfungsi sebagai tonik yang berharga. Ini jelas merupakan bagian atas benda-benda aneh, dan jauh lebih mudah digunakan, di tangan pengrajin yang baik, nilainya pasti akan bersinar. Tang San juga tertarik dengan hal ini, jika sumsum tulang benar-benar ajaib, jika digunakan oleh kakak laki-laki, itu pasti akan meningkatkan kekuatan darah kakak laki-laki. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa kakak laki-laki itu memiliki atribut es, dan bantuan dari atribut air relatif terbatas. Ketika harga lelang melebihi 10.000 koin elemental, Tang San sudah menyerah untuk mendapatkannya. Nilai untuk uang terlalu rendah. Lebih baik meninggalkan uang dan membeli sesuatu yang lain. Adapun senjata yang terbuat dari tulang naga laut, Tang San tidak tertarik sama sekali. Meskipun benda ini memiliki kekerasan yang baik, itu tidak cukup kuat. Itu tidak sebagus paduan atas yang dia buat sendiri. Kali ini, dengan batu hitam besar, dia sudah puas. Pada akhirnya, kerangka naga laut tingkat Raja Iblis besar ini dijual dengan harga tinggi 16.000 koin elemen. Selanjutnya, ini adalah lot terakhir kita hari ini, dan ini adalah lot penutupan hari lelang untuk benda-benda aneh. Ayo lanjutkan. Lot terakhir memakan waktu lama, terutama karena tulang naga laut sangat sulit untuk diangkut. Itu digantung dari langit. Setelah persetujuan khusus dari istana leluhur, itu diangkut oleh klan iblis terbang. Tidak mudah untuk menariknya lagi. Tang San sudah berdiri dari ruang lelangnya saat ini, selama barang lelang terakhir ini membuatnya sangat tertarik, dia siap untuk pergi, dan bergegas kembali ke kota Keri. Sebuah gerobak besar perlahan didorong ke atas, ketika gerobak didorong ke lapangan, bahkan di gunung, suhu di udara jelas bisa turun dengan cepat. Atribut es. Tang San tertegun sejenak, dan dia yang sudah berdiri duduk kembali. Kali ini, aku datang ke istana leluhur dan menemukan hal-hal baik yang cocok untuk mitra lain, tetapi kakak laki-laki Wu Bingji hilang. Dan item langka terakhir yang ada di hadapanku sebenarnya adalah atribut es, bukankah mungkin senior cocok? Gerobak didorong ke tengah lapangan. Gerobak itu sendiri memiliki diameter lebih dari 10 meter, dan kain merahnya menonjol tinggi, sehingga volume benda-benda di bawah ini secara alami tidak kecil. Barang lelang terakhir hari ini datang dari Yang Mulia yang sudah memiliki nirwana. Mantan Kaisar Iblis Tianbing. Kaisar Iblis Tianbing meninggalkan beberapa hal aneh ketika dia meninggal karena nirwana. Ini yang ada di depannya. 1. Ini tahta beku dari Raja Iblis Es Surgawi. Para gadis es, karena jatuhnya Raja Iblis Es Surgawi, telah benar-benar hancur. Jumlahnya semakin kecil. Untuk kelanjutan balapan, harta ini diambil. Harapan sumber daya yang dapat diperolehnya dapat menghidupkan kembali keluarga Ice Maiden. Petik 2. Saat dia berbicara, juru lelang mengangkat kain merah. Segera, hawa dingin yang kuat membuat semua penawar merasakan hawa dingin bertiup di wajah mereka. Itu benar-benar dingin yang menggigit, dan suhu seluruh Kolosseum langsung turun di bawah nol. Tahta beku bukan hanya kursi besar. Di bawahnya ada alas melingkar besar. Di tengah alas ada kursi besar yang bersinar dengan cahaya biru es. Di belakang kursi, ada 108 dinding es latar belakang yang ramping tersusun dari tombak es. Rasa dingin yang menggigit menyebabkan semua orang yang hadir menggigil dengan cerdas. Tidak ada keraguan bahwa tahta beku ini pasti berasal dari istana mantan Kaisar Iblis Es Surgawi. Ini adalah harta sejati wanita es. Klan gadis es adalah cabang dari klan roh dan monster. Menurut legenda, gadis es pertama muncul di es misterius 10.000 tahun, dan dibentuk oleh esensi es yang kental. Perubahan esensi es di Wu Bingji berasal dari keluarga ini. Wanita es bukan tanpa laki-laki, tetapi merupakan klan matriarkal, sehingga dinamai wanita es. Masalah terbesar keluarga ini adalah sulitnya melahirkan keturunan. Butuh waktu lama. Ini juga menjadi alasan mengapa kelanjutan balapan sekarang sulit. Setelah kematian Kaisar Iblis Es Surgawi, klan wanita es pernah berkonflik dengan ras atribut api yang kuat di laut luar, dan kehilangan banyak anggota klan. Sejak itu, mereka tidak pernah pulih. Mampu mengambil tahta beku menunjukkan betapa berbahayanya gadis es sekarang. Sama seperti klan rubah merah yang mengeluarkan relik buntut rubah sebelumnya, ini adalah pilihan terakhir.
Tahta beku di depanmu memang layak untuk namanya dan dapat digunakan sebagai final nyata hari ini. Nilai benda ini tidak terhitung untuk praktisi dengan garis keturunan atribut S, dan itu pasti pada tingkat jimat. Harga awalnya adalah 10.000 elemental coins. Setiap kenaikan harga didasarkan pada 1.000 elemental coins. Untuk lelang ini, karena persyaratan dari Ice Maiden, kami mengundang Patriarch of the Ice Maiden untuk muncul secara langsung. Petik 2. Saat dia berbicara, juru lelang rubah biru dengan cepat minggir, tubuhnya masih sedikit gemetar. Itu terlalu dekat dengan tahta beku, sangat dingin. Sebuah cahaya biru es datang diam-diam dan datang ke dasar tahta beku. Itu adalah wanita yang terlihat sangat aneh. Sosoknya terlihat hampir sama dengan manusia, yang membedakan hanyalah warna kulitnya, rambutnya berwarna biru es, dan kulitnya seputih salju, sebening kristal, dan memiliki tekstur kristal. Tingginya sekitar 1,8 meter, dengan tubuh yang ramping. Dia mengenakan gaun panjang putih bersih, pupil matanya berwarna biru es jernih, dan dia bisa merasakan dingin dari lubuk hatinya hanya dengan melihatnya. Matanya mengalir, dan dia menatap tahta beku di sampingnya dengan tatapan yang dalam, matanya penuh dengan keengganan dan kehilangan. Bibirnya mengerucut erat, dan dia tidak berbicara untuk pertama kalinya. Bisa dibayangkan bahwa patriark kontemporer dari klan wanita es mengambil tahta beku ini untuk dilelang, perjuangan batin macam apa yang harus dia lalui. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa, jika tidak, Ice Maiden tidak jauh dari memusnahkan klan. Tang San melihat dari jauh, melalui pengamatan dan persepsi kekuatan spiritual, dia bisa merasakan bahwa pemimpin klan ini bahkan bukan Raja Iblis yang hebat, dia harus menjadi keberadaan tingkat Raja Iblis. Kamu harus tahu bahwa keluarga ini pernah menghasilkan Kaisar Iblis yang hebat. Tetapi Tang San tahu bahwa transformasi esens-esens hanyalah transformasi dari garis keturunan tingkat ketiga, paling-paling itu adalah puncak dari tingkat ketiga, dan tidak dapat mencapai tingkat kedua. Aku tidak tahu bagaimana Kaisar Iblis es surgawi muncul di masa lalu. Rahasia wanita es juga tidak diketahui, tetapi tidak ada keraguan bahwa situasi wanita es saat ini seharusnya sangat buruk. Tahta beku dengan 10.000 koin elemental. Hal ini benar-benar bagus, dan bantuan kepada kakak laki-laki itu pasti tidak ada bandingannya. Tapi bisakah benda ini benar-benar difoto? Tahta yang dulunya adalah milik Kaisar Iblis yang hebat, dan kemungkinan besar itu tidak sesederhana tahta. Nilai sebenarnya dari film itu pasti sangat besar. Mata Tang San sedikit menyipit, saat ini, dia tidak terlalu peduli. Jika Frozen Throne hanya membelinya, dia mungkin tidak akan bisa membelinya, sekarang mereka hanya memiliki lebih dari 10.000 koin elemen yang tersisa. Uang sebanyak itu pasti tidak akan membeli Frozen Throne. Mengambil napas dalam-dalam, mata Tang San berkedip-kedip dengan cahaya, dia mengeluarkan item dari cincin penyimpanannya. Kemudian dia mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan mengirim transmisi suara ke kepala klan wanita es di lapangan. Patriark, tolong jangan melelang tahta. Aku ingin mendukung kebangkitan bangsawan, dan memiliki cara untuk memecahkan masalah reproduksi bangsawan. Dengan kekuatan mental Tang San, transmisi suara sederhana secara alami dapat menembus kepala klan wanita es jelas terdengar. Tidak ada keraguan bahwa transmisi suara seperti itu harus ditemukan oleh keberadaan yang cukup kuat. Tetapi tidak ada yang menetapkan bahwa transmisi suara tidak dapat dilakukan. Tapi Tang San segera merasakan setidaknya 10 indera ilahi menyapu ke arahnya. Dia berdiri dan mengangkat apa yang baru saja dia ambil ke tangannya. Segera, seberkas cahaya dilepaskan dari objek di tangannya, dan kesadaran yang menyapu dirinya tiba-tiba menghilang seperti sengatan listrik. Perasaan spiritual dari patriark klan wanita es secara alami disertakan ketika indera dan tatapannya kental pada tubuh Tang San dan apa yang ada di tangannya pada saat yang sama, secercah cahaya tiba-tiba muncul di awalnya penuh kesedihan, dan dia bergerak menuju Tang San. 3 mengangguk. Tidak untuk dijual. Saat dia berbicara, cahaya biru es melintas di tangannya, dan singgasana beku di sampingnya tiba-tiba berubah menjadi sepotong biru es yang diam-diam bergabung ke dalam tubuhnya dan menghilang. Di permukaan kulitnya, ada pola cahaya biru es yang luar biasa, dan auranya juga melonjak ke tingkat Raja Iblis yang hebat. Itu mengangguk ke arah Tang San, dan segera mendengar transmisi suara Tang San lagi. Saat berikutnya, patriark klan wanita es melayang. Pelelang rubah biru tercengang, hanya praktisi tingkat dewa yang mengerti apa yang terjadi sebelumnya. Tapi orang tidak menjualnya, jadi tidak bisa dipaksakan. Untuk sementara, suara-suara di 3 puncak agak bising. Tang San tidak berhenti, dia dengan cepat mengirim transmisi suara ke Zhang Haoxuan, menyuruhnya pergi ke kasir terlebih dahulu dan mengambil apa yang dia bisa. Maka aku harus pergi sebentar, setidaknya 2 hari, sebanyak 3 atau 5 hari, dan aku akan kembali ke halaman leluhur untuk bergabung dengannya. Setelah menjelaskan ini, Tang San dengan cepat bangkit dan pergi dengan cepat.
Dia pasti tidak berpartisipasi dalam lelang jimat hari ini di luar rencananya sendiri, dan itu agak terlalu mencolok. Ini adalah akhir dari hari lelang benda aneh. Meskipun banyak penawar yang sangat tidak puas karena tidak ada lelang untuk tahta beku terakhir. Tapi bagaimanapun juga itu adalah kepala klan, dan ini juga diperbolehkan oleh pelelangan besar. Sebelum palu dijatuhkan, penawar yang mengirim lot berhak untuk menarik lot. Tetapi premisnya adalah kamu harus membayar denda tertentu. Dendanya sekitar 1/10 dari harga awal. Dengan kata lain, Ice Maiden harus membayar 1000 elemen koin. Apa yang baru saja diambil Tang San. Untuk dapat menakuti banyak arwah berhati nurani yang datang, dan untuk membuat kepala klan Ice Maiden menarik pelelangan tanpa ragu-ragu, tentu saja itu harus memiliki bobot yang cukup. Apa yang dia keluarkan adalah cermin kristal dari Crystal Demon King, dan dia menggunakan kulit harimau sebagai spanduk, sesederhana itu. Sebagai tanda kaisar iblis terbesar di dunia, siapa yang tidak akan menyerah? Tidak banyak cermin kristal di Crystal Demon Emperor. Pemegangnya adalah orang yang disukai dari kaisar iblis kristal, dan sampai batas tertentu, itu dapat mewakili kaisar iblis kristal. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu siapa Tang San. Dia memegang cermin kristal. Siapa yang berani menanyainya dengan risiko menyinggung kaisar setan kristal besar? Aku tidak menonton hari lelang artefak roh kemarin, ketika kaisar setan kristal besar muncul, dua kaisar yang memperjuangkannya tetap diam. Bahkan kaisar setan rubah surgawi hanya muncul setelah kaisar setan kristal besar pergi. Kaisar iblis besar peringkat pertama ini, pada level yang sama, jelas merupakan eksistensi yang unik. Tang San tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan kaisar setan kristal besar kepadanya. Dia mengerti bahwa pada tingkat kaisar setan kristal besar, tidak mungkin untuk tidak mengetahui bahwa dia ada dalam pelelangan. Dia tidak datang kepadanya, dan dia tidak meminta jinjing atau melakukan apapun pada dirinya sendiri, yang berarti setidaknya dia aman untuk saat ini. Bagaimanapun, dia mungkin telah menjadi pionnya, mengapa tidak memanfaatkannya dengan baik. Dia dengan cepat menuruni gunung, bertanya kepada staf, dan langsung pergi ke kasir. Dia ingin segera pergi dari sini, satu untuk Mei Gongzi, dan sekarang pada saat yang sama, dia juga harus mengambil kembali barang-barang bagus yang dia beli dan mengirimnya ke tempat yang aman. Ketika Kolosseum digunakan untuk penawaran, lokasi pemukiman berada di area tunggu di arena. Beberapa penawar pergi sebelum pelelangan fetis selesai. Bagaimanapun, bahkan jika kamu tidak mampu membeli fetis, ada baiknya untuk melihat informasi lebih lanjut. Jadi ketika Tang San datang ke sini, tidak ada penawar lain yang tersisa sama sekali. Menunjukkan niatnya, dia menunjukkan plat nomornya. Setelah staf melihat plat nomornya dan membandingkan beberapa barang lelang yang telah dilelangnya, sorot mata Tang San tiba-tiba berubah. Dan pada saat ini, seorang kenalan telah datang. Siu, saudara, apakah kamu pergi sekarang? Su Ziran tidak memanggil nama lengkap Tang San. Di rumah lelang, masih sangat penting untuk melindungi privasinya. Tang San mengangguk dan berkata, iya. Aku juga melayani tuannya. Aku telah membeli semua yang tuannya inginkan. Aku juga harus pergi. Su Ziran menyerahkan sebuah cincin kepada Tang San, cincin ini seluruhnya berwarna perak gelap, dengan gaya yang sederhana, dan bertatahkan batu permata kristal kuning. Semuanya ada di dalam. Kamu bisa menyelesaikan tagihan langsung dengan mereka. Kali ini benar-benar terima kasih kepada tuannya. Kami akan bekerja sama dengan erat di masa depan. Setelah kamu mengambil barang-barangmu, apakah kamu akan tinggal di halaman leluhur atau kembali ke kota Kerry? Tang San berkata, aku akan tinggal di istana leluhur selama beberapa hari lagi, dan kembali ke kota Kerry dalam waktu sekitar seminggu. Di mana saudara Su? Apakah kamu akan kembali? Su Ziran berkata, aku masih akan berada di istana leluhur untuk sementara waktu. Aku akan menghubungimu ketika aku kembali ke kota Kerry. Kami akan berkumpul pada waktu itu. Jika kamu memiliki kebutuhan dari tuan, kamu dapat langsung pergi ke kamar dagang atau pelelangan besar untuk menemukan pemiliknya. Tidak apa-apa. Baru-baru ini, kami telah memperoleh semua jenis esensi darah, dan kami akan melaporkan kembali kepada tuannya ketika kami mendapatkan beberapa hasil. Petik 2. Tang San tersenyum dan berkata, saudara Su, sama-sama. Lalu aku akan melunasi tagihan dan bersiap untuk pergi. Mata Su Ziran bergerak sedikit, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu aku akan kembali, dan aku akan terus berpartisipasi dalam pelelangan besok. Hati-hati, saudara. Kata-kata Tang San barusan jelas berarti bahwa dia mengejar pelanggan, dan dia tidak ingin dia melihat apa yang dia beli. Su secara alami pergi, dan Tang San mulai membayar barang-barang lelang. Itu benar-benar banyak uang. Apakah itu peninggalan buntut rubah atau batu kelambatan, semuanya berharga. Jumlahnya sudah diperiksa, tidak masalah. Namun, kamu masih harus menunggu sebentar. Kamu memiliki banyak hal untuk berkomunikasi langsung dengan pihak lain.
Kamu harus tahu. Staf mengumpulkan uang dan memberikan barang-barang itu kepada Tang San. Tang San mengetahui ketika dia membayar, bahwa cincin penyimpanan yang diberikan Su Ziran kepadanya berkali-kali lebih kuat dari gelang penyimpanannya. Ada 100 meter persegi ruang penyimpanan di dalamnya. Su Ziran secara alami tidak menyebutkan berapa nilainya. Jelas, itu diberikan kepadanya. Tanpa beberapa ratus koin elemen, dia pasti tidak akan bisa membeli peralatan penyimpanan ruang tingkat ini. Ini jelas merupakan sarana untuk menang. Setelah memastikan bahwa formasi guru dapat membawa manfaat besar bagi persekutuan pedagang Lingqi di masa depan, Su Ziran mulai berinvestasi di Tang San. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya juru bicara yang ditunjuk oleh guru. Segala sesuatu yang lain telah dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan, termasuk suara waktu dan ruang. Sangat melelahkan untuk mengenakan benda ini, dan butuh lebih dari 10 menit untuk perlahan-lahan membiarkannya tersedot ke dalam cincin penyimpanan. Ini juga membutuhkan banyak waktu untuk mengeluarkannya di masa depan. Selain itu, dengan benda ini di cincin penyimpanan, apapun yang ingin diambil Tang San darinya akan terpengaruh olehnya dan melambat. Tapi akhirnya mendapatkannya. Jika ada sesuatu yang paling membuat Tang San bersemangat dalam pelelangan ini, pasti suara ruang waktu inilah yang menduduki puncak daftar. Ini adalah hal yang baik di tingkat kosmos, tetapi praktisi dari pesawat ini tidak mengetahui barangnya. Dengan benda ini, jika digunakan dengan baik, kemampuan perlindungan diri Tang San akan sangat meningkat. Adapun orang yang harus menunggu pihak lain untuk melakukan transaksi, tentu saja bukan kepala klan Ice Maiden terakhir, tetapi penerima pedang ilahi. Tanpa menunggu terlalu lama, Raja Iblis yang kuat dari klan Singa Emas yang dulu bertindak sebagai juru lelang di pelelangan telah melangkah masuk. Di mana penawarnya? Di mana nomor 336? Begitu dia memasuki pintu, suaranya yang rendah memenuhi udara dengan rasa terkejut. Staf segera menunjuk ke Tang San, ini dia. Apakah kamu nomor 336? Mata Raja Iblis Singa Emas tiba-tiba berubah. Tidak buruk. Tang San mengangguk dengan tenang. Rambut pirang Raja Iblis Singa Emas otomatis tanpa angin, dan napasnya melonjak seketika. Aura darah yang berapi-api tampaknya mendidih, dan aura yang kuat memiliki kekuatan opresif yang menakutkan yang ingin memilih seseorang untuk dimakan. Pada saat inilah cahaya putih emas langsung naik dari tubuh Tang San, nyala api menyelimuti seluruh tubuhnya, dan dengan latar belakang, bahkan ada sentuhan kesucian, menahan serangan Raja Iblis Singa Emas, tekanan kuat. Raja Iblis Singa Emas tertegun sejenak, nyala api emas putih di tubuh Tang San, aura garis keturunan semacam itu yang membuatnya terasa sangat akrab tetapi agak asing. Aku menawar untuk temanku. Ini adalah keturunanmu yang sebenarnya. Aku adalah manusia, tetapi kami memiliki garis keturunan mutan homolog, yang berasal dari kekuatan mutasi api emas. Garis keturunan tingkat pertama. Ini cukup untuk menawar pedang Excalibur. Benarkah? Sambil berbicara, Tang San mengeluarkan kulit harimau sebelumnya. Tidak hanya itu, tetapi juga kulit harimau lainnya. Token kristal, token sein pedang, keputusan ganda. Ketika Raja Iblis Singa Emas melihat dua hal ini, tekanan pada tubuhnya dan kemarahan di matanya segera menghilang, dan dia menatap Tang San dengan terkejut. Tang San juga menahan Liger Jingang. Aku tidak tahu siapa lawanmu yang akan ditantang di masa depan. Namun, harus ada cukup peluang untuk garis keturunan tingkat pertama yang bermutasi. Aku pikir inilah yang kamu butuhkan. Pedang ini Santo mengizinkanku untuk menyerahkannya kepadamu selama 7 hari hingga sebanyak 15 hari, dan aku akan pergi mengunjunginya. Petik 2. Raja Iblis Singa Emas memandang Tang San dengan mata terik, mengingat aroma geng emas Liger di tubuhnya sebelumnya. Memang, itu memiliki bau api emas dari klan Singa Emas. Dan itu sangat kaya dan sedikit berbeda. Kemampuan api emas dari garis keturunan Harimau Suci Emas adalah ledakan, sedangkan kemampuan api emas dari garis keturunan klan Singa Emas adalah asimilasi. Meskipun kedua api emas itu berbeda, mereka juga memiliki beberapa kesamaan. Dalam nyala api emas putih tadi, nafas yang mirip dengan asimilasi tidak akan salah. Ini berarti bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu benar, dan dari napas api emas putih, itu benar-benar merasakan getaran di garis keturunannya sendiri. Pihak lain paling banyak berada di urutan ke-9, tidak cukup untuk menjadi Raja Iblis tingkat, tetapi itu bisa berada di garis keturunan tidak lebih lemah dari dirinya sendiri, yang berarti bahwa kata-kata pihak lain kemungkinan besar benar. Dari mana mutasi itu berasal? Raja Iblis Singa Emas bertanya. Tang San ragu-ragu sejenak, dan kemudian mentransmisikan suara yang sama, Liger. Ekspresi Raja Iblis Singa Emas berubah sangat dalam sekejap, mereka, kan? Apakah mereka menyelesaikannya? Tang San berkata dengan acuh tak acuh, tolong rahasiakan ini. Kalau saja Singa Emas ingin mengetahui rahasia ini. Mata Raja Iblis Singa Emas tiba-tiba menjadi sangat rumit. Oke, aku akan menerima token pedang suci dan menunggu kedatanganmu. Saat dia berbicara,
Token pedang suci diambil dari tangan Tang San. Pada titik ini agak bingung. Garis keturunan Liger memecahkan masalah pemblokiran garis keturunan, dan berhasil bermutasi menjadi garis keturunan yang lebih kuat. Hubungan antara Liger dan singa dan harimau tidak bisa lebih jelas. Garis keturunan yang telah lama diusir ini dianggap sebagai hibrida yang tidak dikenal, dan klan Liger, dalam pandangannya, telah lama berada di ambang kepunahan. Tapi aku tidak menyangka itu akan membawa kejutan besar. Tang San juga mengerti arti dari apa yang dikatakan Tang San barusan, hanya klan singa emas yang tahu tentang itu, yang berarti bahwa garis keturunan harimau suci emas tidak akan mengetahuinya. Di pihak singa, tidak ada kaisar sebagai pendukung. Keberadaan garis keturunan tingkat pertama tidak diragukan lagi lebih signifikan bagi singa. Hanya saja hubungan antara garis keturunan Liger dan mereka sama-sama buruk. Titik. Tang San secara alami tidak peduli apa yang dipikirkannya, baginya, waktu sangat mendesak sekarang. Ambil kembali token kristal, berbalik dan berjalan keluar. Raja Iblis Singa Emas mengangkat tangannya, mencoba menghentikannya untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi pada akhirnya dia menyerah terlebih dahulu. Hal ini jelas merupakan berita yang mengejutkan bagi klan singa, perlu kembali sesegera mungkin dan berdiskusi dengan yang kuat di klan. Itu juga tidak menyangka bahwa ketika pedang pembantaian ilahi dikeluarkan, itu benar-benar menarik Liger yang berevolusi. Tang San dengan cepat berjalan keluar dari ruang tunggu dan berjalan keluar. Setelah melewati beberapa penjaga lagi, dia akhirnya berjalan keluar dari ruang lingkup Kolosseum. Dibebaskan dari aura penuh malapetaka dan pembantaian, udara tampaknya menjadi lebih manis, dan sedikit dingin. Sosok seperti patung es diam-diam muncul di depan Tang San, dan suhu di udara juga turun secara alami. Halo, Yang Mulia Patriark. Tang San tidak menunjukkan keterkejutan. Faktanya, dialah yang membuat Patriark Wanita Es menunggunya di luar. Iya, kepala klan Wanita Es mengangguk padanya, dan kemudian menatapnya dengan mata terbakar. Tang San berkata, kamu memberiku alat penyimpanan. Patriark klan Wanita Es melakukan apa yang diperintahkan, melepas gelang biru es di pergelangan tangannya dan menyerahkannya kepada Tang San. Tentakel gelang itu dingin, Tang San menghela nafas di dalam hatinya, itu benar-benar layak menjadi sesuatu dari gadis es. Tanpa ragu, dia menuangkan koin elemental di cincin penyimpanannya langsung ke gelang. Dipengaruhi oleh suar ruang waktu, kecepatannya agak lambat. Patriark klan Ice Maiden memandangnya dengan heran, dia adalah praktisi tingkat dewa, dan dengan restu dari tahta beku, dia bahkan bisa mencapai tingkat Raja Iblis Besar, dan tentu saja dia bisa dengan jelas merasakan apa yang Tang San lakukan sekarang. Kamu adalah Ice Maiden. Patriark bahkan tidak tahu siapa pemuda di depannya, tetapi pada saat ini, pihak lain benar-benar memberinya uang. Alasan mengapa ia memilih untuk mempercayai Tang San sebelumnya adalah karena Tang San menunjukkan tanda Raja Iblis Kristal Besar, tetapi yang lebih penting adalah keterikatan dan keengganan di dalam hatinya sendiri. Tahta keputusan akhir para tetua klan. Mengambil keuntungan dari kesempatan seperti itu, akhirnya mengambil kembali tahta beku. Jika benar-benar dilelang, nilai Frozen Throne pasti di atas 50.000 elemental koin. Ini adalah keberadaan tingkat artefak sejati. Hanya saja untuk dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya, itu harus menjadi atribut es yang kuat. Tang San melihatnya dengan tenang, dan berkata, halo, Patriark, namaku Ashura. Aku harus merasa bahwa aku adalah manusia, tetapi aku bukan lagi pengikut, dan aku dianggap bangsawan sekarang. Aku melihatmu mengeluarkan segel es hari ini. Ketika tahta enggan untuk menyerah, aku bisa dengan jelas merasakan pentingnya bagimu dan gadis es. Seperti kata pepatah, seorang pria tidak mengambil cinta orang, aku pikir tahta beku tidak boleh jatuh ke tangan orang lain, hanya di tangan gadis es, itu adalah tahta beku yang sebenarnya. Jadi, aku berharap dapat membantumu, atau membantu gadis es melalui krisis. Aku pernah mendengar beberapa hal tentang gadis es. Yang terpenting adalah ada masalah dengan warisan, dan sulit untuk melahirkan keturunan. Aku akan memberimu 5.000 koin elemen terlebih dahulu, yang seharusnya bisa untuk menyelesaikan kebutuhan yang mendesak, dan kemudian aku punya ide, mungkin itu bisa menyelesaikan kesulitan warisan untuk Ice Maiden. Petik 2. Patriark klan perawan es menatapnya dengan mata membara, dan berkata, mengapa kamu ingin membantu kami? Tentu saja tidak akan terpikirkan bahwa manusia memiliki hati yang begitu baik, sehingga dia akan membantu tanpa meminta apapun. Sebagai imbalannya, Tang San berkata, aku tidak ingin melihat jatuhnya gadis es, dan juga, kamu tahu, kita manusia sulit untuk bertahan hidup, dan aku berharap untuk mendapatkan persahabatan dari gadis es. Selain itu, membantu para bangsawan untuk meneruskan warisan juga bermanfaat bagi kita manusia. Salah satu alasan mengapa dia tidak memilih untuk menawar tahta beku adalah karena dia tidak punya cukup uang, yang juga merupakan alasan utama. Terlebih lagi, jika dia ingin mendapatkan tahta mantan kaisar sebagai manusia,
dia mungkin akan menghadapi masalah nanti, bahkan jika dia memiliki token Kaisar Iblis Kristal, dia mungkin tidak dapat menyimpan artefak ini. Alasan ketiga adalah secara alami bagaimana membantu Ice Maiden untuk mewarisi. Ini bukan tempat untuk berbicara, mari kita cari tempat untuk berbicara. Patriark klan Ice Maiden mengambil gelang penyimpanan yang diserahkan oleh Tang San dan merasakannya. Memang ada 5.000 koin elemen penuh di dalamnya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Harus lebih lembut. Tang San berkata, Patriark, aku memiliki masalah mendesak sekarang dan aku harus segera pergi ke sana. Jika memungkinkan, bisakah kamu menungguku selama beberapa hari, dan kemudian aku akan kembali ke istana leluhur dan mendiskusikannya denganmu secara rinci. Petik 2. Kepala klan wanita es tertegun sejenak, tetapi mengangguk dan berkata, tentu saja bisa. Tetapi kamu tidak takut bahwa aku akan pergi dengan uang itu, dan kamu tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa kamu memberiku uang itu. Petik 2. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, kamu adalah pengontrol elemen es, seperti kata pepatah, hatimu semurni es, dan langit tidak terguncang. Jika kamu tidak memiliki hati yang murni, kamu tidak cukup untuk memimpin klan wanita es. Jika kamu adalah generasi yang tidak bermoral, kamu tidak akan begitu miskin sehingga kamu harus mengeluarkan tahta beku. Maaf, aku tidak bermaksud menyinggung, aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku mempercayaimu. Karena aku ingin bekerja sama, aku pikir kepercayaan adalah hal dasar yang paling penting. Beri aku alamat jika nyaman. Aku tidak punya alamat. Aku akan kembali ke klan langsung setelah pelelangan. Kata Patriark klan Ice Lady dengan cemberut. Tang San berkata, kalau begitu, aku punya kamar di White Tiger Hotel, aku sudah membayarnya, kamu bisa menungguku di kamarku. Setidaknya 2 hari, paling banyak 5 hari, aku harus bisa datang kembali padamu untuk menegosiasikan. Bagaimana menurutmu? Iya, kepala klan wanita es mengangguk sedikit. Tang San memberikan kunci kamar untuk membuka pintu, dan setelah mengucapkan selamat tinggal lagi, dia tidak sabar untuk segera pergi. Apakah penting untuk membahas kerja sama dengan Ice Maiden Patriark? Tentu saja itu penting. Apakah penting untuk mendapatkan Excalibur? Tentu saja itu juga sangat penting. Namun, jika hal-hal ini dibandingkan dengan bertemu Mei Gongzi, itu bukan apa-apa. Di hati Tang San, Mei Gongzi selalu menjadi pilihan nomor 1. Mengucapkan selamat tinggal kepada Ice Maiden klan Patriark, Tang San tidak sabar untuk bergegas. Kamu tidak bisa terbang di istana leluhur, dan berlari dengan kecepatan penuh akan menarik perhatian. Tang San hanya menyewa kereta dan memintanya untuk membawanya pergi dari istana leluhur dengan kecepatan tercepat. Duduk di kereta, dia menstabilkan pikirannya, pada saat ini, hatinya sedikit panas. Bukan karena keuntungan di lelang ini, tetapi karena dia semakin dekat dengan Mei Gongzi. Mengambil napas dalam-dalam, dia dengan enggan menstabilkan pikirannya. Tang San pertama-tama mengalihkan perhatiannya untuk sementara waktu, karena dia takut dia akan sangat merindukan Mei Gongzi sehingga penilaiannya akan dipertanyakan. Dia diam-diam menyimpulkan proses pelelangan ini di dalam hatinya. Tidak ada keraguan bahwa pada pelelangan ini, sebagai nomor 336, dia agak terlalu mencolok. Tapi untungnya, dia pergi dengan tenang, dan pergi setelah lelang benda aneh itu keesokan harinya. Untuk keberadaan seperti lelang pengadilan leluhur agung, lelang benda-benda suci hari ketiga adalah prioritas utama. Pada saat itu, bahkan Kaisar akan datang untuk berpartisipasi. Dalam pelelangan hari ini, jika bukan karena janji bahwa Kaisar tidak akan lagi berpartisipasi di hadapan Kaisar Iblis Tianhu, dia hampir yakin bahwa baik relik ekor rubah maupun tahta beku tidak akan menjadi hasil langsung. Peninggalan ekor rubah sangat penting bagi klan rubah. Meskipun diproduksi oleh klan rubah merah, jika Kaisar Iblis Besar Tianhu hadir, dia tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan klan lain. Inilah sebabnya Tang San sangat ingin pergi. Adapun tahta beku, karena gadis es telah mengambilnya, itu juga bukan tugas yang mudah bagi Kaisar untuk mengambilnya kembali. Harta karun semacam ini yang dulunya Kaisar-Kaisar juga harus memiliki daya tarik besar bagi Kaisar lain. Meskipun sepertinya Tang San tidak mendapatkan tahta beku di permukaan, 5.000 koin elemennya jelas bukan pembayaran biasa. Jika tidak ada yang lain, hampir tidak mungkin bagi Wu Bingji untuk menerobos menjadi dewa di masa depan dengan kekuatan garis keturunannya saat ini, dan dalam proses menerobos, ia harus mengalami bencana hidup dan mati. Tapi bagaimana jika terobosan seperti itu ada pada gadis es yang memiliki harta karun seperti Raja Beku? Aku tidak tahu berapa banyak tingkat keberhasilan terobosan Wu Bingji. Mampu membantu kakak senior berhasil selamat dari bencana, tetapi Tang San merasa itu sepadan. Terlebih lagi, dia juga dapat menggunakan ini untuk mencari kemungkinan membeli esensi darah dari gadis es, dan membantu Wu Bingji mengembangkan transformasi esensi es. Dengan kerja sama wanita es, itu setara dengan membuka pintu untuk promosi masa depan Wu Bingji dan menemukan jalan ke langit.
Adapun apakah tahta beku dapat diperoleh, Tang San tidak terlalu peduli. Karena dia sekarang telah mendapatkan suar ruang waktu itu. Suar ruang waktu adalah keuntungan mutlak pertamanya dalam lelang ini. Jauh melebihi prediksinya bahwa dia datang ke istana leluhur kali ini. Sampai sekarang, detak jantung Tang San masih sedikit cepat. Suar ruang waktu tidak berguna di tangan orang lain, dan mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya. Tapi di tangannya, ini adalah artefak masa depan, bahkan artefak super. Ada begitu banyak yang bisa dilakukan oleh suar ruang waktu yang begitu besar. Mengambil napas dalam-dalam, Tang San diam-diam membangkitkan mata badaknya yang teliti, menerapkan keberuntungan padanya. Sekali lagi, dia merasakan keberuntungannya yang melonjak. Keberuntungan ini seharusnya sudah ada sejak dia meninggalkan Taman Neraka. Tang San sendiri tidak tahu apakah itu karena keberuntungan di Taman Neraka, atau apakah dia awalnya memiliki nasib buruk ini, hanya karena dia naik ke surga di Taman Neraka. Tingkat perubahan rubah memungkinkan dia untuk menemukan keberadaan keberuntungan. Tapi tidak peduli apa, dapat dilihat dari situasi pelelangan ini bahwa dia benar-benar dipenuhi dengan keberuntungan sekarang. Nasib baik ini sangat membantunya. Tidak ada bahaya dan bahaya sepanjang jalan, dan kereta melaju keluar dari halaman leluhur dengan lancar. Begitu keluar dari halaman leluhur, Tang San tidak bisa menunggu lebih lama lagi, membayar ongkos, membentangkan sayap burung dapeng bersayap emas tepat di belakangnya, dan naik ke udara. Sayapnya mengepak, dia mempercepat dengan seluruh kekuatannya, dan langsung menuju ke arah kota Kerry. Dengan perlindungan tubuh geng emas Liger, penerbangan cepatnya saat ini bahkan lebih cepat dari Cheng Zicheng. Angin bergolak yang akan dihadapi penerbangan cepat diselesaikan oleh geng emas Ligernya, dan dia bahkan dapat menelan tubuh sebagai kekuatannya sendiri dan memberkatinya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat lebih dekat pada harta yang dia dapatkan di lelang. Sekarang, hatinya telah terbang. Kota Kerry, Akademi Kerry. Berdiri diam di sudut yang tidak mencolok di luar akademi, ekspresi Mei Gongxi sedikit kesepian. Tidak ada berita tentang Tang San dari Akademi Penebusan. Para guru di akademi tidak tahu kemana dia pergi. Adapun situasi Tang San, dia juga tidak bisa mengatakan alasannya. Dan kesepakatan di luar Akademi Kerry telah sampai pada hari terakhir, dan Ashura juga tidak muncul. Benarkah karena mereka sudah lama pergi, apakah mereka semua sudah melupakan diri mereka sendiri? Mei Gongxi mengerucutkan bibir merahnya, dan ada sedikit keluhan di matanya yang indah. Dia mencari mereka pertama kali dia keluar, tetapi tidak ada satupun yang di sana. Benar-benar adalah, kedatangan Kaisar Iblis Agung Jingfeng hari itu membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa tanpa terlihat. Pria itu sepertinya memiliki hubungan khusus dengan ibunya. Dia tidak berani bertanya, karena setelah Kaisar Iblis Agung Jingfeng pergi hari itu, dia menemukan bahwa ibunya sedang menangis. Dia menangis dengan sangat sedih dan menangis untuk waktu yang lama. Setelah dia membujuknya untuk waktu yang lama, ibunya berhenti menangis, tetapi seluruh orang tampak sedikit bingung. Mei Gongxi tahu bahwa Raja Iblis Merak Besar dilukai oleh Raja Iblis Agung Jingfeng, dan sekarang orang ini datang lagi. Ketika dia datang lagi, siapa lagi di seluruh kota Kerry yang bisa menghentikan musuh yang kuat di tingkat kaisar? Lagi pula, dia diam-diam memberitahu Raja Iblis Merak Besar tentang masalah ini. Tetapi yang mengejutkannya, Raja Iblis Merak tampaknya tidak terkejut dengan ini, tetapi hanya mengatakan bahwa jika dia ingin datang, biarkan dia datang. Kemudian tidak ada lagi yang dikatakan. Jika Raja Iblis Agung Jingfeng datang lagi, dapatkah klan Iblis Merak bertahan dari leluhur mereka? Jika kamu tidak tahan, apa gunanya menjadi ahli warismu? Secara alami, tugas yang semula diatur oleh organisasi tidak dapat diselesaikan. Lebih penting lagi, Raja Iblis Merak Besar mungkin akan, meskipun dia tidak memiliki perasaan yang terlalu dalam untuk ayah ini, dan bahkan memiliki kerenggangan rasial, jauh di lubuk hatinya, dia masih tidak ingin dia mati. Bagaimanapun, darah lebih kental dari air. Karena itu, saat ini, dia memiliki banyak tekanan di hatinya. Dia benar-benar berharap bahwa saat ini, seseorang dapat mendengarkannya, mengatakan hatinya, dan membantu dirinya sendiri menemukan ide dan membantu dirinya sendiri. Satu-satunya orang yang bisa dia percayai adalah dua orang itu. Tapi salah satunya hilang, dan yang lain tidak mematuhi kesepakatan. Mungkin dia akan datang. Memikirkan hal ini, Mei Gongxi melihat sekeliling, dan diam-diam melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menemukan sosok yang mungkin muncul kapan saja. Tapi yang membuatnya sedikit sedih adalah masih belum ada jejaknya. Menit dan detik berlalu, Mei Gongxi pergi makan di tengah jalan, dan menunggu di sini untuk sisa waktu. Dia memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Ashura. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia muncul, mengapa dia selalu membantu dirinya sendiri ketika dia paling membutuhkan bantuan, dia menyelamatkannya, dan ketika dia menghadapi situasi paling berbahaya menyelamatkannya. Dia selalu merasa bahwa dia dapat dipercaya.
Menunggu adalah hal yang menyakitkan dalam banyak kasus. Perasaan harapan terus-menerus tetapi tidak ada hasil benar-benar tidak indah. Sudah 3 hari, dan dia sudah menunggunya selama 3 hari. Karena takut ketinggalan, dia terus menunggu di sini, tetapi dia tidak muncul. Dengan tubuh yang agak kaku bergerak, di bawah sinar matahari yang terbenam, Mei Gongzi maju selangkah dan dengan lembut menarikan tubuhnya di tempat. Dia menyenandungkan lagu yang hanya bisa dia dengar, dengan ritme khusus, dan menari di sana. Cahaya perak samar menjulang dengan tarian tubuhnya yang halus, dan fluktuasi spasial yang indah juga muncul dengan tenang. Tarian Tianji adalah warisan terpenting dari klan monster merak, dan juga merupakan inti sebenarnya. Hanya berdasarkan tarian rahasia surgawi, mantan Kaisar Iblis Merak akhirnya bisa menjadi kaisar. Hanya saja warisan tarian Tianji sangat sulit, dan klan monster merak belum dapat memahami tarian Tianji selama beberapa generasi. Ini juga alasan sebenarnya mengapa Kaisar Iblis Besar tidak bisa muncul. Tarian Tianji lebih cocok untuk klan iblis merak wanita, dan pria juga dapat mempelajarinya, tetapi efeknya sangat buruk. Namun, di antara klan monster merak, darah alami pria jauh lebih kuat daripada wanita. Mantan Kaisar Iblis Merak adalah seorang wanita yang garis keturunannya telah bermutasi, yang membawa keluarga merak ke garis keturunan tingkat pertama. Namun, dalam proses pewarisan selanjutnya, klan iblis merak jantan lebih kuat, dan klan iblis merak betina juga tidak dapat memahami tarian rahasia surgawi, yang tertunda dan situasi saat ini terbentuk. Sampai generasi ini, Mei Gongzi menunjukkan bakat uniknya. Mahkota emas merak lahir di usia muda. Dalam mempelajari tari Tianji, dia akhirnya mewarisi inti warisan klan monster merak. Dia tahu bahwa ini seharusnya menjadi alasan mengapa Raja Iblis Merak Besar mewariskan posisi patriark kepadanya bahkan jika dia memiliki darah manusia. Ketika aku menyelesaikan tarian ini, aku tidak akan menunggu orang itu. Sungguh, kata-kata tidak masuk hitungan. Saat Mei Gongzi menari dengan anggun, ki dan darah di tubuhnya menjadi lebih dan lebih harmonis, seluruh tubuhnya memancarkan kristal perak yang jernih, dan pikiran spiritualnya juga berkembang keluar. Setiap perubahan halus di ruang sekitarnya berada dalam persepsinya. Dia bahkan bisa merasakan kegelisahan dari kota Keri, yang merupakan respon dari garis keturunan klan monster merak miliknya. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, aura yang sangat tajam mendekat dengan kecepatan yang mencengangkan. Mata Mei Gongzi menjadi tajam dalam sekejap, tubuhnya yang halus terpelintir, bulu merak telah jatuh ke telapak tangannya, ruang di sekitar tubuhnya berfluktuasi dengan cepat, dan dia siap menyerang kapan saja. Tetapi pada saat ini, ujung tajam itu diam-diam menyatu, dan sesosok turun dari langit. Warna emas di punggungnya dengan cepat menyatu, dan arah jatuhnya tepat di depannya. Mei Gongzi tertegun sejenak, aura yang akrab itu. Maaf membuatmu menunggu. Suara yang familiar, nafas yang familiar, topeng yang familiar, dan sosok yang familiar. Ashura jatuh ke tanah, napasnya jelas sedikit pendek, dan dadanya masih naik turun, menunjukkan bahwa dia seharusnya pergi keluar untuk bergegas sebelumnya. Namun, saat ini, ada panas membara di matanya yang tidak bisa disembunyikan, dan bahkan memberi Mei Gongzi perasaan bahwa dia akan bergegas. Melihat sosok yang akrab, mendengarkan suaranya, aku tidak tahu mengapa, kebencian yang terkumpul dalam penantian 3 hari telah berubah menjadi rasa soliditas. Apakah kamu datang dari jauh? Mei Gongzi berkata dengan suara rendah, menatap Ashura, yang tampaknya telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Pada saat ini, mata Ashura sepertinya telah menelannya. Dia telah tumbuh lebih tinggi dan lebih proporsional. Suasana muda gadis itu juga menjadi lebih intens, sedikit kurang hijau, dan sedikit lebih feminin, tetapi tampaknya sedikit lebih kurus, tetapi matanya lebih cerah. Tariannya barusan sangat indah. Bahkan, sebelum yang lain datang, kesadaran ilahi sudah menyapu. Ya, itu adalah kesadaran ilahi, karena kesadaran ilahi tidak dapat dengan mudah ditemukan, dan juga dapat menyelidiki ke tempat yang lebih jauh. Untuk menentukan apakah dia masih di sana, dia bahkan tidak peduli dengan konsumsinya sendiri. Kemudian, dalam persepsi indera ketuhanannya, dia merasakan pencerahan yang bergerak, tarian yang seolah-olah menggerakkan seluruh ruang. Persepsi pencerahan ini membuatnya sangat mabuk sehingga dia bahkan tidak menyembunyikan aura tajam yang dibawa oleh Jin Pengchang. Dia akhirnya muncul di depannya, melihat wajahnya yang cantik, temperamen yang lebih halus dan halus, kesibukan siang dan malam ini tidak sia-sia. Yah, itu agak jauh, tapi tidak apa-apa. Karena beberapa penundaan, kamu sudah menunggu lama, kata Ashura lembut, menahan keinginan untuk memeluknya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Melihat penampilannya yang bermasalah, keluhan di hati Mei Gongzi telah benar-benar hilang. Tidak peduli bagaimana dia berdiri di sini dan menunggu, pihak lain ingin bergegas kembali dari tempat yang jauh. Kerja keras ini bisa lebih melelahkan daripada dirimu sendiri. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu,
bagaimana kamu tahu bahwa aku sedang menunggumu di sini? Petik 2. Ashura tersenyum sedikit dan berkata, aku telah membuat lingkaran sihir di sini. Jika seseorang tinggal di sini untuk waktu yang lama, aku dapat merasakannya dari jarak jauh. Hanya kamu yang akan tinggal di sini untuk waktu yang lama dan menungguku. Terutama untuk kedua kalinya berturut-turut, waktu. Hal yang sama berlaku untuk langit, aku tahu kamu yang keluar. Kamu telah banyak berubah. Kekuatanmu juga meningkat banyak. Apakah retret benar-benar berakhir? Hanya dengan sapuan kesadarannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Mei Gongxi menjadi semakin kental, dan basis kultivasinya sendiri telah menetap dengan sangat baik. Meskipun dia masih berada di alam tingkat 8, dia sudah berada di puncak tingkat 8, dan jelas bahwa dia sengaja menekan garis keturunan. Tanda-tanda kekuatan, jika tidak, ia seharusnya mampu menembus tingkat ke-9. Berapa umur Mei Gongxi? Pada usia 16 tahun atau lebih, perlu untuk memiliki basis kultivasi tingkat 9, yang benar-benar sangat langka di antara manusia. Tentu saja, kecuali Tang San sendiri. Dia tidak bisa dinilai oleh remaja normal. Yah, tidak apa-apa. Retret belum berakhir. Aku dibebaskan untuk beristirahat sebentar. Aku akan diuji dalam beberapa hari. Tes. Tes apa? Ashura bertanya dengan gugup. Mei Gongxi berkata, itu harus menjadi ujian keluarga. Setelah ujian berlalu, retret harus berakhir. Petik 2. Ashura tiba-tiba berkata, alasan mengapa kamu menekan kekuatanmu adalah menunggu ujian untuk menerobos. Seharusnya, aku tidak melakukannya. Mei Gongxi mengangguk. Itu bukan dia, tentu saja itu adalah Raja Iblis Merak Besar. Tampaknya tes ini sangat penting. Cahaya di tangan Ashura berkedip, dan sudah ada dua hal lagi. Dia menyerahkannya kepada Mei Gongxi dan berkata, dua hal ini adalah akuisisiku baru-baru ini. Kamu memegangnya. Kamu harus menggunakannya ketika kamu menghadapi penilaian keluarga. Petik 2. Mei Gongxi melihat dua benda di tangannya dan mau tidak mau menunjukkan rasa ingin tahu. Itu adalah batu putih susu dan cermin kecil. Apa ini? Ashura berkata, batu ini disebut batu takdir. Bawalah, itu akan memberimu keberuntungan. Itu berasal dari Gunung Suci Tianhu di Istana Leluhur. Apakah itu milik Kaisar Iblis Rubah Surgawi? Mei Gongxi berkata dengan terkejut. Ashura mengangguk, kamu harus memperlakukan yang lain sebagai senjata. Aku mencatat kemampuan garis keturunan di atasnya. Ketika kamu mengaktifkannya saat kamu dalam bahaya, kemampuan di dalam akan terungkap, dan itu bisa menunjukkan level yang mirip denganmu. Tapi itu adalah kekuatan garis keturunan. Kamu pandai mengontrol ruang. Apa yang aku rekam untukmu adalah kekuatan garis keturunan buaya waktu, kontrol waktu. Ketika kamu melepaskannya, kamu dapat mengontrol akselerasi waktu atau waktu dalam 1 menit menjadi lambat waktu dan ruang bekerja sama akan banyak membantumu. Petik 2. Mei Gongxi melihat kedua benda ini di tangannya, dan kemudian menatapnya lagi, tetapi tanpa sadar dia mundur selangkah, menggelengkan kepalanya, dan berkata, terima kasih, tetapi aku tidak dapat memilikinya. Mereka terlalu berharga. Aku tidak bisa memiliki milikmu. Ashura berkata, apa yang kita bagi antara kamu dan aku? Milikku adalah milikmu. Kamu mengambilnya terlebih dahulu dan menggunakannya seperti yang aku pinjamkan kepadamu. Kamu dapat mengembalikannya kepadaku setelah kamu meninggalkan bea cukai. Mei Gongxi itu masih menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin kamu tidak berpisah? Aku belum pernah melihatmu apa adanya. Faktanya, jumlah pertemuan kita terbatas. Aku tidak tahu siapa kamu dan di mana kamu berasal. Mengapa kamu membantuku seperti ini? Bagaimana aku bisa memintamu untuk membayar seperti ini berulang-ulang? Aku tidak bisa memberimu imbalan apapun. Ashura berpikir dalam hati, menikahiku lagi adalah hadiah terbaik. Tentu saja, dia juga memikirkannya, jika dia mengatakan itu, dia mungkin akan menakuti Mei Gongxi. Melihat Ashura sedikit terdiam, Mei Gongxi melanjutkan, jika kamu bisa, buka topengnya dan biarkan aku melihatnya. Setidaknya beritahuku orang seperti apa yang membantuku. Aku benar-benar tidak dapat mengambil barang-barangmu. Aku datang untuk melihatmu hari ini, dan aku menunggumu di sini selama 2 hari terakhir, dan aku berharap aku bisa mengenalmu lebih baik dan memberitahuku siapa kamu. Petik 2. Ashura tersenyum pahit dan berkata, mengapa repot-repot dengan ini? Kamu hanya perlu tahu bahwa semua yang aku lakukan adalah untuk kebaikanmu sendiri. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku akan sepenuhnya mendukungmu. Itu sudah cukup. Mei Gongxi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu tidak cukup. Jika teman tidak bisa jujur satu sama lain, bagaimana mereka bisa menjadi teman? Pada saat ini, Ashura benar-benar memiliki keinginan untuk mengangkat topengnya dan mengungkapkan warna aslinya. Tapi dia menahan diri. Akan jauh lebih mudah bagi Ashura untuk muncul di sebelah Mei Gongxi di masa depan, apakah itu untuk melindunginya atau melakukan beberapa hal lain.
Setelah mengubah identitas Tang San, yang satu terlalu mengejutkan, dan yang lain, dia juga khawatir Mei Gongzi akan terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, Tang San yang asli baru saja berusia 14 tahun sekarang. Pada usia 14 tahun, bagaimanamu menjelaskan tubuh kultivasi ini dan begitu banyak pengetahuan? Untuk melindunginya di masa depan, dia harus menggunakan akal ilahinya. Mustahil untuk mencegahnya melihatnya setiap saat seperti ketika Dewa Laut datang terakhir kali. Ketika dia melihatnya, bagaimana dia menjelaskannya? Mereka masih muda sekarang, Tang San telah menunggunya tumbuh dewasa, dia harus melindunginya dengan baik, dan ketika dia siap, dia akan mengejarnya dengan segala cara. Identitas Ashura lebih cocok daripada Tang San untuk melindunginya. Sisi baiknya banyak. Namun, Mei Gongzi memiliki ide yang berbeda saat ini. Dia telah menunggu Ashura muncul akhir-akhir ini. Selama proses ini, dia juga dengan hati-hati memikirkan hubungan antara dirinya dan Ashura. Pada awalnya, dia muncul begitu tiba-tiba, tetapi setiap kali dia mengalami kesulitan, dia akan muncul di sisinya. Pada awalnya, dia penuh kewaspadaan terhadapnya, dan hatinya penuh dengan pria yang muncul entah kenapa, berhati-hati. Tapi saat dia muncul di sisinya lagi dan lagi, membantu dan melindungi dirinya lagi dan lagi, garis pertahanan di hatinya secara bertahap mengendur. Memikirkan kembali 2 hari ini, dia terkejut menemukan bahwa dia tampaknya telah menganggapnya sebagai teman penting sebelum dia menyadarinya. Namun, dia bahkan belum pernah melihat seperti apa dia sebenarnya. Jadi, dia memutuskan bahwa jika dia datang kali ini, dia harus melihat seperti apa tampangnya dan bertanya siapa dia. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, dan begitu juga aku. Alasan mengapa aku tidak akan membiarkanmu melihat penampilanku secara alami karena aku memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Ashura menghela nafas dan berkata pelan, jika kamu tidak ingin menerimaku yang seperti ini, maka aku tidak ada cara lain. Kamu dapat memperlakukanku sebagai utusan yang dikirim oleh Tuhan untuk melindungimu. Tidak peduli bagaimanamu melihatku, aku pasti akan berada di sisimu saat kamu membutuhkanku. 2 hal ini adalah yang aku mempertaruhkan hidupku. Aku hanya berharap aku dapat memberimu bantuan. Bagaimanapun, kamu masih muda, dan kamu masih memiliki jalan panjang. Penilaian ini akan sangat penting bagimu. Jika kamu gagal lulus, apa yang akan kamu hadapi? Sudahkah kamu memikirkannya? Bahkan jika kamu ingin menanyaiku, atau punya ide lain, kamu harus lulus penilaian ini terlebih dahulu. Saat dia berbicara, Ashura menjentikkan pergelangan tangannya dengan ringan, dan cermin kristal dan batu takdir di tangannya terbang ke arah Mei Gongzi. Merasa ada beberapa perubahan dalam nada suaranya, Mei Gongzi tanpa sadar mengambil alih. Matanya tampak sedikit lebih melankolis dan sedikit sedih, pada saat ini, di kedalaman matanya, sepertinya ada banyak cerita dan masa lalu. Pada saat ini, Mei Gongzi sepertinya melihat seorang lelaki tua. Seorang utusan penjaga yang dikirim oleh surga. Kemudian dia melihat bahwa Ashura mengangkat tangannya dan menggesekkan tangan kirinya di jari telunjuk tangan kanannya. Saat berikutnya, setetes darah yang dipenuhi dengan napas berapi-api dan dengan kecemerlangan yang aneh telah keluar dari antara jari-jarinya. Itu jelas setetes darah. Untuk setiap orang yang kuat, esensi darah adalah keberadaan yang paling penting dalam tubuh. Esensi darah yang benar-benar dapat dipadatkan seseorang hanya beberapa lusin tetes, dan setiap tetes sangat berharga. Tetesan esensi darah itu menari-nari di antara jari-jari Ashura, memancarkan kecemerlangan yang aneh. Itu adalah perasaan yang membuat Mei Gongzi gemetar. Sepertinya ada banyak hal yang dia kenal dalam esensi darah itu. Hari ini, aku bersumpah demi darahku. Selama sisa hidupku, tidak peduli saat-saat indah atau sulit, tidak peduli seberapa kuat atau lemah, tidak peduli seberapa muda atau tua, tidak peduli apa jalan di depan. Aku akan selalu melindungimu Mei Gongzi. Aku tidak akan pernah melakukan apapun terhadapnya. Dia akan selalu berada di sisinya dan tidak pernah mengkhianatinya. Jika kamu melanggar sumpah ini, dunia akan meninggalkannya, dan 5 guntur akan menghantam puncak. Saat dia berbicara, dia menggambar lintasan aneh dari udara dengan tangannya, dan setetes esensi darah dioleskan di udara secara alami. Memadat menjadi pola yang aneh. Sinar darah menyembur dari tubuh Ashura hampir seketika, meskipun hanya menghilang dalam sekejap, pada saat ini, seluruh aura Ashura berubah secara drastis. Sumpah darah, seru Mei Gongzi dengan seru. Pada saat ini, dia bahkan sedikit bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia ingin melihat wajah sebenarnya dari pihak lain, Ashura akan menggunakan cara seperti itu untuk membuktikan perwaliannya pada dirinya sendiri. Kamu tidak membutuhkan ini, maafkan aku. Hati Mei Gongzi langsung dipenuhi dengan penyesalan. Esensi dan darah sangat berharga, akan butuh waktu lama bagimu untuk pulih dari konsumsi ini. Maaf, aku seharusnya tidak berubah-ubah, kamu. Ashura tersenyum dan menggelengkan kepalanya, seolah-olah tidak ada yang terjadi, tidak apa-apa.
Ini juga akan membuatmu merasa nyaman. Aku benar-benar kesulitan untuk tidak melepas topeng sekarang. Suatu hari aku pikir aku bisa melepas topeng. Ketika saatnya tiba, itu akan diambil sesegera mungkin. Percayalah, ini hanya masalah waktu. Aku akan selalu melindungimu dengan baik. Apa artinya bersumpah darah demi istrimu? Bahkan jika dia memberikan hidupnya untuknya, dia tidak akan ragu. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, dia telah membayar untuk dirinya sendiri seperti itu. Sumpah darah adalah sumpah paling serius di benua peri. Tidak ada ras yang berani membuat sumpah darah dengan santai, karena di pesawat ini, tidak peduli ras apa, kekuatan berasal dari darah. Setelah diserang oleh garis keturunannya sendiri, ia pasti akan mati. Setelah sumpah darah dibuat, Mei Gongzi bisa merasakan bahwa dia tampaknya memiliki lapisan hubungan dengan Ashura di depannya, dan sumpah darah juga membuatnya tidak lagi curiga dengan tujuan Ashura untuk mendekatinya. Ashura menyelesaikan semua keraguan di hatinya dengan cara ini. Ambil, perlakukan saja seperti yang aku pinjamkan kepadamu. Kamu dapat mengembalikannya kepadaku setelah kamu lulus penilaian keluarga, kata Ashura sambil tersenyum. Melihatnya bingung, dia merasa sedikit tertekan di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa menghilangkan keraguannya jika dia tidak melakukannya. Adapun konsumsi setetes esensi darah ini, ia masih memiliki cara untuk pulih dengan cepat. Mei Gongzi menunduk dan berkata, "Terima kasih." Ashura menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, terima kasih. Apakah kamu sudah makan? Atau haruskah kita pergi makan bersama?" Dia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya sekarang. Namun, Mei Gongzi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ibuku masih di rumah menungguku pulang untuk makan malam. Aku berjanji padanya untuk pulang untuk makan malam." Sedikit kekecewaan muncul di hati Ashura, tetapi dia mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu kembali lebih awal, hari sudah gelap." Petik 2. Yah, kamu kembali dari jauh, hanya untuk melihatku sekali. Setelah itu, aku akan tetap di sini menunggumu, kata Mei Gongzi. Ashura mengangguk dan berkata, "Kapan saja. Dimanapun aku berada, aku akan mencoba kembali dalam 3 hari." Mei Gongzi menatapnya dengan mata yang sedikit rumit. Dia sebenarnya tidak tahu bagaimana menghadapi adegan seperti itu. "Aku ingin merepotkanmu dengan sesuatu." Mei Gongzi sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.